Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 58 ayatnya yang ke-11 dan 12. Yesaya 58 ayat 11 dan 12 begini bunyi firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah kita yang membaca sabda Tuhan, yang merenungkan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Dari bagian pembacaan firman Tuhan, kita akan sama-sama belajar dengan satu tema perenungan, yaitu diubah untuk menjadi berkat. Diubah untuk menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, 2 ayat dari firman-Mu sudah hamba baca dan kami ingin merenungkan tentang apa maksud Tuhan, isi hati Tuhan yang akan disampaikan bagi kami hari ini. Buka akal pikiran kami, pakai bibir mulut kami Tuhan, sehingga apa yang kami perkatakan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami sambut firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Diubah untuk menjadi berkat. Setiap kita membutuhkan satu perubahan. Yang sudah tentu perubahan itu yaitu perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, perubahan dari yang kurang menjadi lebih, perubahan dari yang kurang sempurna menjadi sempurna. Dan untuk mendapatkan perubahan-perubahan itu, dia tidak terjadi secara instan, tetapi itu melalui proses dan perjuangan. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini kita melihat bagaimana firman Tuhan menjelaskan bahwa untuk merubah atau memperbaiki atau membaharui, maka ada firman Tuhan pada ayat ini dikatakan bahwa Tuhan yang akan menuntun engkau senantiasa. Kita melihat bagaimana Tuhan mengatakan bahwa perjalanan hidup manusia, perjalanan hidup kita ada di dalam tuntunan Tuhan. Dan tuntunan Tuhan tidak hanya terjadi sekejap atau sekedar atau sedetik, sehari, seminggu, setahun. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menuntun kita senantiasa. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa Dia akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang tanah yang kering, maka itu identik atau kita akan membayangkan tentang kekurangan, krisis, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa akan memuaskan hatimu di tanah kering. Tuhan melihat keadaan kita. Tuhan akan melihat situasi dan kondisi yang kita hadapi. Tuhan sangat kenal keadaan kita. Tuhan sangat memahami tentang kehidupan kita. Dia mengerti tentang keberadaan kita. Karena itu Tuhan katakan, Dia memuaskan hatimu di tanah yang kering. Kering atau mengalami kekeringan secara rohani, mengalami kekeringan dalam hal-hal yang lain. Tuhan memberi jaminan bahwa Tuhan memuaskan, Tuhan memberikan jaminan bahwa segala kehausan, kelaparan, kekurangan, dan kebutuhan hidup kita akan dicukupkan atau dipuaskan oleh Tuhan. Sekalipun itu situasi tidak memungkinkan. Saudara yang diberkati Tuhan, segala kelemahan kita, segala kekurangan kita, Dia katakan Dia akan perbaharui. Tuhan akan memperbaharui. Tuhan akan buat itu menjadi baru. Tuhan akan membuat itu menjadi berbeda dari apa yang kita alami pada hari yang kemarin. Dan hidup kita akan menjadi taman, seperti taman yang diairi air. Taman yang memiliki air yang cukup dan mata air yang tidak akan pernah mengecewakan.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembaharuan Tuhan, perubahan yang Tuhan kerjakan untuk kehidupan kita, orang yang percaya, orang yang berpengharapan, orang yang mau beriman, dan orang yang mau berserah, menantikan karya Tuhan, maka tidak akan pernah sia-sia. Segala yang Tuhan katakan dalam firman, sudah Tuhan nyatakan, sedang Tuhan kerjakan, dan akan Tuhan terus nyatakan untuk kehidupan kita. Dan firman Tuhan juga mengatakan kita tidak akan pernah mengecewakan. Artinya bahwa kehadiran kita setelah kita diubah oleh Tuhan, setelah karya Tuhan itu dinyatakan, maka hidup kita tidak akan pernah mengecewakan, tidak akan pernah memberi kekecewaan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang Tuhan mau adalah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita boleh memberikan dampak yang positif. Hidup kita memberikan pengaruh yang positif bagi orang lain, bagi keluarga, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bahkan tidak menutup kemungkinan bagi orang tua kita. Sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang juga adalah orang-orang yang memperbaiki, orang-orang yang membangun, orang-orang yang membetulkan jalan-jalan yang telah rusak. Seperti pada ayatnya yang ke-12. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karya dan perbuatan Tuhan akan dibuktikan untuk hidup kita. Janjinya akan digenapi bahwa saya, Anda, dan kita semua akan diperbaharui oleh Tuhan, akan diubah oleh Tuhan, akan diperbaiki oleh Tuhan. Dan hal itu Tuhan sudah kerjakan ketika Ia disalib. Tuhan mati di salib, menanggung segala dosa kita, membaharui hidup kita, supaya hidup kita menjadi berkat di dalam tangan Tuhan. Hidup kita menjadi alat yang berguna di dalam tangan Tuhan. Tidaklah mudah untuk menjalani proses pembaharuan yang Tuhan kerjakan. Tidak mudah. Tetapi semua itu akan kita mampu hadapi, kita bisa jalani, kita bisa menikmati proses itu. Ketika kita ada dalam sikap berserah kepada Tuhan. Kita akan menikmati semua itu ketika kita menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kita. Kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani, menikmati, menghadapinya sampai kepada akhir proses itu. Ketika kita datang dan berkata kepada Tuhan, aku hanyalah tanah liat dan engkau penjunan, bentuklah aku Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita diubah untuk menjadi berkat. Kita diubah supaya kita menjadi saluran berkat-Nya Tuhan melalui hidup kita, melalui sikap, melalui penampilan, melalui perbuatan kita, melalui tutur kata, bahkan melalui seluruh eksistensi kita, kerja kita, sehingga itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian, dunia atau orang-orang di sekitar kita tidak kecewa ketika kita ada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka menyesal karena mereka ada di tengah-tengah kita. Mereka menyesal karena kita ada di tengah-tengah mereka. Tetapi sebaliknya mereka akan katakan, terpuji nama Tuhan, sungguh luar biasa. Saya sangat diberkati, saya merasa nyaman, saya merasa sangat tenang. Saya menikmati kebersamaan itu. Karena apa? Dari hidup kita terpancar kasih Kristus. Dari hidup kita terpancar profil kehidupan Kristus. Dan semua itu karena pembaharuan yang sudah Tuhan kerjakan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus ditangkap oleh Tuhan, dia bukan menjadi orang yang ditakuti, tetapi menjadi orang yang disegani. Dia bukan menjadi orang yang dihindari, yang ketika orang berjumpa dengan dia, orang menghindar. Tetapi dengan adanya Rasul Paulus setelah ditangkap oleh Tuhan, dia menjadi berkat. Dan banyak orang yang dihimpunkan, banyak orang yang mengenal Kristus, banyak orang yang dibawa kepada Kristus melalui kehidupan Paulus. Itu karena Paulus menjalani proses dan menikmati proses itu. Hingga pada akhirnya Tuhan pakai kehidupan Rasul Paulus menjadi berkat di dalam tangannya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita ada di dalam
kondisi-kondisi yang sulit, tekanan, ketika ada dalam himpitan, ketika kita ada di dalam krisis, ketika kita ada dalam kegersangan, ketika ada di tengah-tengah kekeringan. Buka hati dan berserah kepada Tuhan, sehingga janji Tuhan dapat kita rasakan, dapat kita nikmati. Karena Tuhan menuntun kita senantiasa. Dan Tuhan memuaskan hati kita. Sekalipun itu di tengah kekeringan, sekalipun itu di tengah himpitan, sekalipun itu di tengah-tengah kekecewaan, sekalipun itu di tengah kesedihan dan kepedihan. Tetapi ketika Tuhan memenuhi hidup kita, memuaskan kita dengan kasih, dengan rohnya, maka kita akan tetap bisa bersyukur dan kita tetap merasa dan menikmati kesejukan daripada air yang hidup, yaitu kebenaran dan kehidupan Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya karena persoalan hidup, ketika kita tidak memiliki kekuatan untuk menjalani, menapaki kehidupan ini, karena berbagai-bagai tekanan, begitu beratnya beban hidup yang kita hadapi. Tetapi ketika Tuhan, kita berikan kesempatan kepada Dia untuk membaharui hidup kita, menyatakan apa yang sudah Tuhan janjikan bagi kita, untuk Tuhan buktikan, Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka kekuatan luar biasa akan kita miliki. Karena apa? Dia berkata, Dia memberi kepada kita bukan roh kelemahan, roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Dan kita, kehadiran kita tidak akan pernah membuat orang kecewa, tidak membuat orang lain merasa bahwa mereka tidak diberkati dengan kehadiran kita. Karena profil Kristus ada dalam hidup kita, terpancar melalui hidup kita, melalui senyuman kita, melalui saling tegur sapa kita, melalui sikap, melalui tindakan, melalui tutur kata kita. Pembaharuan yang Tuhan kerjakan adalah pembaharuan untuk kita menjadi berkat di dalam tangan Tuhan. Pembaharuan, perubahan yang Tuhan kerjakan adalah satu anugerah terbesar yang kita alami dalam hidup ini. Satu perjuangan dari kehidupan kita adalah untuk kita tetap terus bertahan di hadapan Tuhan dan menikmati proses itu, sekalipun sangat pahit, sangat getir, sangat sakit, dan sangat membuat kita tidak berdaya. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita kuat untuk menjalani, menghadapi proses-proses yang Tuhan kerjakan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin kita ada dalam kekeringan rohani. Ingat, ketika kita datang kepada Tuhan, dan kita sadari bahwa janji-janji Tuhan adalah janji yang ya dan amin, yang pada akhirnya kita buka hati, maka kita akan menikmati kepuasan, sekalipun itu di tengah kekeringan. Kita akan diberi kesejukan oleh Tuhan. Mungkin ada di antara kita, ada saudara-saudara yang mendengar channel ini, yang mengikuti channel ini, yang saat ini mengalami berbagai-bagai situasi yang membuat kita kecewa, membuat kita putus asa, membuat kita kehilangan pengharapan, membuat kita kehilangan arah, dan membuat asa di dada ini sudah tidak bisa lagi untuk membuat kita berdiri tegak. Tetapi ingat, Dia berkata, Dia Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji, dan Dia Tuhan yang menyatakan dan membuktikan janji bahwa Dia akan membaharui itu dan memberi kekuatan yang baru bagi kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin kita sementara kecewa, tetapi janji Tuhan mengobati kekecewaan itu. Mungkin kita dalam keadaan sedih, coba Tuhan menghapus air mata kita, melindungi kita, sehingga kita bisa bersyukur dan bersukacita. Mungkin langkah kaki kita tidak bisa karena berbagai tekanan hidup, tetapi ingat, ketika Dia menuntun kita, Dia bawa kita kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Dan kita akan melihat pintu-pintu sorga terbuka. Dan kita akan melihat cahaya kasih Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita siapkan hati kita, buka hati kita. Nantikanlah janji Tuhan, nantikanlah karya Tuhan, dan nikmatilah. Mungkin kita sekarang sementara menikmati proses itu. Nikmatilah dalam ucapan syukur. Dan katakan terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua karya-Mu. Terima kasih untuk kepedulian-Mu. Terima kasih untuk semua cinta Tuhan yang begitu sempurna untuk kehidupan. Kiranya saya, Anda, dan kita semua sama diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang memberikan kesejukan bagi kami, yang memberikan kekuatan baru bagi kami, yang memberikan penghiburan bagi kami, bahkan yang memberikan motivasi untuk kami tetap terus berjalan dan menikmati proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, sebagaimana firman-Mu telah mengajarkan kami bahwa Engkau terus menuntun kami, maka proses demi proses yang Tuhan kerjakan untuk hidup kami adalah proses untuk membawa perubahan bagi hidup kami. Dan perubahan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Memberkati semua saudara-saudara yang ambil bahagian untuk menonton channel ini. Tuhan tolong. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Biarlah mereka terus diberkati. Hidup mereka, karir mereka, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berdoa menyerahkan semua saudara-saudara kekasih hamba. Tuhan tolong memberkati hidup mereka. Saudara-saudara kami yang Tuhan selalu pakai menjadi saluran berkat bagi kami, mendukung kami dengan apapun juga. Bahkan mereka yang mengambil bahagian untuk mendukung channel ini dengan cara untuk memberikan dukungan-dukungan sehingga channel ini juga dapat terbuka bagi kalangan umum. Biarlah mereka terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ampuni kami Tuhan. Dengar dan sambut kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom dan Tuhan memberkati kita sekalian.